Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey di dalam acara ibadah kita pada saat ini. Seperti biasa kita akan pelajari pelajaran sekolah sahabat kita dengan diskusi yang dapat kita juga lakukan bersama sesudah itu ya. Dan sebelum kita mendengarkan doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Lucy yang akan berdoa dari California, kita akan mengikuti satu lagu pujian. Kita bersyukur kepada anak-anak muda kita, Adventist Youth yang dari gereja di Bogor yang telah membawakan lagu pujian yang begitu indah tadi. Baik, mari kita akan ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Lucy. Silakan, saudari Lucy. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala kepujian dan hormat, kebesaran, kemuliaan hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu boleh mendapat kesempatan untuk belajar firman-Mu. Inilah kehidupan kami semua Tuhan. Kami rindu untuk bisa selalu memandang kepada Engkau seperti yang Engkau ajarkan kepada kami semua. Agar kami bisa berubah, agar karakter hidup sifat tabiat kami bisa menjadi mencontoh teladan seperti Engkau. Kami mengaku kami masih jauh dari itu semua Tuhan. Tetapi Engkau berjanji jikalau kami memandang kepada Engkau, Engkau akan menolong kami semua Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan selalu hidup kami untuk bisa mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Itulah kerinduan kami semua Tuhan. Dan pada jam ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Stephen Rantung yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya kami bisa mendengar firman-Mu, dan juga kami semua yang melalui Zoom live streaming Engkau berkati semua Tuhan. Semuanya itu untuk kepujian dan kebesaran nama daripada Engkau. Ampuni segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudari Lucy yang sudah melakukan doa buka pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita ya. Pelajaran sekolah sahabat kita, dan pada saat ini Oke, mungkin saya sementara Dedek bantu saya untuk membuat jadi bukan poin ya. Pelajaran kita pada saat ini dengan satu judul menurut peraturan Melkisedek. Menurut peraturan Melkisedek, bahasa Inggrisnya according to the order of Melkisedek. Menurut peraturan, sebenarnya saya lebih suka mungkin menggunakan kata menurut mungkin golongan atau kelompok atau barisan mungkin ya. Menurut barisan Melkisedek yang dapat kita lihat, oke? Jadi tapi ya bahasa Inggrisnya according to the order, ya according to the order of Melkisedek. Baik, saudara sekalian, saya akan coba baca ya. Sementara PowerPoint-nya sedang dibetulkan, kita baca saja ya. Bacalah Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 dan Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Siapakah Melkisedek? Dan bagaimana dia menggambarkan Yesus? Kenapa Melkisedek ini harus dihubungkan dengan Yesus ya? Nah, Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, firman Tuhan mengatakan Melkisedek, mungkin masalahnya bukan di laptop tapi di koneksi yang saya tidak sempat cantumkan. Saya mohon maaf, Dek. Jadi Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 dikatakan Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi ya. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi, lalu ia memberkati ya. Ya, terima kasih, Dek. Saya mohon maaf ya. Jadi kita lihat Jadi Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya apa? Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, Elyon. Dia menggunakan panggilan Allah yang menyatakan kebesaran Allah tersebut sebagai pencipta dan juga pemelihara kehidupan ya. Ya, dikatakan diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Karena ada kerajaan-kerajaan, 5 kerajaan yang telah menawan Lot ya, lalu kemudian Abraham dengan orang-orang yang mengalahkan 5 kerajaan tersebut ya. Dan dikatakan dia mendapatkan apa? Pujian daripada Melkisedek ya. Jadi dipujilah maha tinggi. Kenapa bukan Abraham yang jago, tetapi Tuhan Abraham, itulah ya. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Jadi itulah kita lihat pertama ya, disebutkan dia seorang raja Salem, dia membawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Tapi Abraham yang menyerahkan sesuatu kepadanya juga ya, persepuluhannya. Nah, Ibrani 7 ayat 1 sampai 3 katakan, sebab Melkisedek adalah seorang raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Ya, karena ada kata apa? Raja kebenaran. Ya, karena dari kata Melek, dan Sedek. Nanti kita akan lihat. Jadi itu Melek artinya raja, lalu kebenaran itu adalah bahasa Ibrani dari kata Sedek. Ya. Dan dia adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga apa? Raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Salem, kita nanti akan lihat adalah Shalom, damai. Ya, raja Shalom. Dia raja kebenaran dan dia juga raja damai.
raja damai. Nah, ayat 3 dikatakan tentang Melkisedek ini, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Wah, ini pernyataan yang bikin orang, wah, kalau demikian siapa ini yang tidak ada awal hidupnya tidak berkesudahan sama dengan anak Allah? Apakah dia ini adalah Yesus? Nanti kita akan lihat atau siapalah ya. Jadi mari kita baca saja. Melkisedek adalah raja sekaligus juga imam. Dia raja dan imam. Dia juga lebih tinggi dari Abraham karena Abraham memberikan kepadanya persepuluhan. Abraham bawa 1/10 kepada Melkisedek. Demikianlah juga Yesus adalah raja dan imam. Ibrani 1 ayat 3. Namun tidak seperti Melkisedek, Yesus tidak berdosa. Ibrani 7 ayat 26 sampai 28. Bahkan dia yang harus mencurahkan darahnya bagi umat manusia yang berdosa. Ibrani 7 ayat 15 menjelaskan bahwa Yesus adalah imam menurut cara, menurut peraturan, menurut golongan, menurut kelompok daripada Melkisedek. Ya, bukan dengan Harun, ya kita akan lihat ya. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan sebelumnya dalam Ibrani, menurut peraturan Melkisedek. Jadi seperti Ibrani 5 ayat 6. Jadi Ibrani 5 ayat 6 sama dengan Ibrani 7 ayat 15. Bicara tentang Yesus menurut cara, menurut kelompok daripada Melkisedek. Artinya, Yesus bukanlah penerus Melkisedek, tetapi keimamatannya serupa, tidak sama, serupa dengan Melkisedek. Misalnya, Paulus mengatakan bahwa Melkisedek tidak memiliki ayah, ibu, silsilah kelahiran dan kematian tidak dicantumkan. Ada yang berpendapat bahwa Melkisedek adalah inkarnasi Yesus di zaman Abraham. Jadi ada yang katakan, wah Melkisedek itu sesungguhnya Yesus yang sebelum perjanjian baru, dia sudah turun juga ke dunia di zaman Abraham menjadi gantinya menjadi anak daripada Yusuf dan Maria, Yesus sekarang menjadi Melkisedek, Raja Salem tersebut. Nah, tetapi di sini dikatakan, pemikiran ini tidak sesuai dengan argumen orang Ibrani ya, argumen Ibrani ya. Melkisedek dikatakan menyerupai Yesus. Ya, bahasa Ibrani, orang Ibrani menggunakan bahasa Ibrani katakan penggunaan katanya adalah Melkisedek menyerupai Yesus. Lihat kalau Anda bisa melihat English Standard Version ya, yang menyiratkan bahwa dia berbeda dari Yesus. Dia menyerupai tapi bukanlah Yesus. Kalau Anda baca dari Ibrani 7 ayat 3 ya. Ada juga mungkin kalau ini bisa digagalkan dengan argumen ini ya, ayat ini gagalkan bahwa Yesuslah yang turun menjadi Melkisedek, tapi ada juga orang yang mengemukakan bahwa Melkisedek adalah makhluk surgawi, mungkin malaikat. Ya, tapi ini juga akan menghancurkan argumen orang Ibrani atau tidak kelop dengan dengan argumen orang-orang Ibrani. Ya, jika Melkisedek tanpa ayah, ibu, awal dan akhir, maka dia akan menjadi Tuhan itu sendiri. Maka kalau dia tidak ada awal, tidak ada akhir, maka bukan dia adalah Allah. Ya, dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan ini bisa menimbulkan masalah. Kenapa? Karena keimamatan surgawi Melkisedek yang sepenuhnya ilahi akan mendahului pelayanan Yesus. Jadi kalau Melkisedek di zaman Abraham, dia itu adalah Dia adalah Tuhan itu sendiri, bukan Yesus, tapi Tuhan Allah itu sendiri. Lalu dia turun, lalu buat apa dan Yesus di perjanjian baru? Nggak perlu lagi ya. Dan itulah poinnya di sini ya. Jadi keimamatan surgawi Melkisedek yang sepenuhnya ilahi akan mendahului pelayanan Yesus. Jika ini masalahnya, seperti yang dikatakan orang Ibrani, maka Ibrani 7:11 katakan apa? Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar? Tidak ya, hanya Yesus Kristus dan kata lainnya. Sebaliknya, kitab Ibrani menggunakan keberdiaman atau keheningan, tidak yang disebutkan banyak panjang lebar, kitab suci mengenai kelahiran, kematian, dan silsilah Melkisedek untuk membangun satu tipologi atau simbol untuk pelayanan keimamatan Yesus dari Kejadian 14 ini dan mengungkapkan bahwa Yesus sendiri adalah kekal. Ya, singkatnya, Melkisedek adalah seorang raja imam Kanaan yang melayani sebagai contoh. Dia hanya sebagai typology, tipe yang kemudian sempurnanya itu yang kualifikasi yang sempurna, kualifikasi yang sesungguhnya itu adalah pada siapa ya? Ada pada Yesus. Tidak heran Ellen White dalam Selected Message buku pertama halaman 409 katakan adalah Kristus yang berbicara melalui Melkisedek, imam dari Allah yang Maha Tinggi. Jadi
Yesus yang menginspirasikan kata-kata pujian yang keluar pada saat Melkisedek berbicara kepada Abraham. Ya. Melkisedek tampil demikian, Melkisedek bukanlah Kristus. Kristus tidak akan berbisik kepada dirinya sendiri, dengan kata lain. Ya. Melkisedek bukanlah Kristus, tapi dia adalah suara Tuhan di dunia, wakil dari Bapa. Dan sepanjang generasi di masa lalu, Kristus telah berbicara. Yesus selalu ada, Yesus adalah Allah. Dia bukan hanya muncul pada saat dia dilahirkan di Bethlehem, ya bukan. Ya. Dia telah berbicara. Dan salah satu yang dia lakukan adalah dia juga telah menyampaikan pekabaran yang kemudian disampaikan kepada Abraham melalui Melkisedek, Raja Kanaan, Raja Imam Kanaan. Jadi, dan sepanjang generasi di masa lalu, Kristus telah berbicara. Kristus telah memimpin umatnya dan telah menjadi terang dunia. Bukan, ya, dan secara lebih qualified, lebih sempurna pada saat dia pada saat dia turun ke dalam dunia ini, menjadi anak daripada Maria dan Yusuf. Ya. Nah, apa pertanyaan bagi kita? Apa yang pernyataan tentang Melkisedek ajarkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan bekerja di antara mereka yang belum pernah memiliki misionaris manusia yang berkhotbah kepada mereka. Ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa melihat? Jadi Tuhan dapat berbicara kepada orang-orang yang belum pernah dijangkau, dengan kata lain. Tuhan dapat berbicara. Tuhan dapat menggunakan seorang Raja Imam Kanaan untuk melayani sebagai contoh Kristus. Tuhan dapat menggunakan, dengan kata lain, siapa saja. Tetapi tentu saja lebih, ya, dia memberikan kesempatan pertama itu kepada umat-umatnya, ya, kepada imam-imamnya, umat-umatnya yang sejati. Tapi mari kita lihat lebih mendetail sedikit tentang Melkisedek. Ya. Jadi ini hebat sekali ya pembahasan tentang Melkisedek ini. Ya. Banyak yang berspekulasi tentang siapa dia, kenapa dia harus dikatakan dalam kitab Ibrani. Ya, kenapa dia katakan tidak berayah, beribu, tidak ada asal, tidak tahu kematiannya bagaimana, dan lain sebagainya. Satu artikel yang menarik yang ditulis dari Ministry Magazine, ya, yang biasa saya baca dan juga pendeta-pendeta Advent ya baca, itu adalah Ministry Magazine. Ya. Dan di Ministry Magazine ini ada satu artikel yang cukup menarik yang tadi saya baca, dan di sini permulaan saja kalimat pertama yang dikatakan, ya, dari satu artikel yang berjudul Keimamatan Melkisedek atau Imam Melkisedek. Kenapa ini sangat penting? Ya, kenapa ini sangat penting? Nah, sebelum membahas panjang lebar, penulis artikel ini katakan apa? A great deal of time and energy. Begitu banyak waktu dan energi itu untuk telah digunakan untuk memungkinkan mencari tahu siapa ini Melkisedek. Ya, siapa ini? If possible, who Melkisedek was. But the important thing about this important character, tapi hal yang terpenting dari satu karakter yang penting ini, Melkisedek, is not who he was. Bukannya siapa dia. Bukannya siapa dia yang penting. Yang penting itu bukan siapa dia. But what he was or what he. Jadi dengan kata lain, fokus bukan kepada siapa, tapi apa. Apa dia itu. Bukan siapanya, tapi karakternya atau apanya dia itu. Ya, dengan kata lain. Ya. Seringkali kita mau mencoba, ya, kita seringkali fokus kita adalah untuk mencari yang detail-detail, kita mencari yang detail. Oh, siapa ini Melkisedek? Kenapa ayat ini kita mencoba untuk mencari yang akar-akar, ya. Kita mencoba fokus kepada satu pohon. Pada saat kita melihat satu pohon, misalnya ada di hutan lebat, ya. Kita mencoba untuk melihat satu pohon, kita mencoba untuk menganalisa satu pohon, tapi akibatnya apa? Fokus kita yang hanya kepada satu pohon, kita mengabaikan satu hutan besar tersebut. Kita tidak melihat ketergantungan satu pohon itu dengan pohon-pohon lainnya. Kita tidak melihat keindahan pada saat pohon-pohon itu kemudian kita lihat dari apa? Sebagai satu kesatuan hutan. Ya. Jadi itulah seringkali kita umat manusia mau cari yang kecil-kecil, kita mau masukkan dalam stetoskop kita untuk kita lihat, ya. Pada saat itu dikatakan apa? Can it be? Dengan kata lain dia penulis kata, can it be by looking at the tree? Dapatkah dia katakan pada saat kita melihat kita fokus hanya kepada satu pohon, we have been unable to see the woods. Maka kita tidak dapat melihat apa? Tidak dapat melihat apa? Satu hutan tersebut. Jadi seringkali kita hanya mau lihat yang detail-detailnya. Ya, waduh, yang detail-detail. Dan kita tidak melihat apa? Pekabaran umumnya, pekabaran yang lebih besar.
Ya, pekabaran yang lebih besarnya kita tidak dapat apa? Kita tidak dapat terima. Gantinya fokus kepada apa yang Yesus dapat lakukan, apa yang Yesus telah lakukan bagi kita dan sedang lakukan bagi kita. Kita ingin tahu, Yesus tuh waktu dia manusia itu kemanusiaannya gimana dia? Mau cari tahu yang sampai sedetail-detailnya. Bagi saya, kalau Alkitab katakan ya, kalau Alkitab apa yang terdapat dalam Alkitab dan kita dapat nyatakan melalui apa yang difirmankan, maka itu sudah cukup bagi saya. Kita nggak bisa lagi berspekulasi, mengandai-andai dengan hal lain tidak tertulis, yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Anyway, di sini dikatakan kemudian dari artikel tersebut kemudian dikatakan apa ya? Various opinion have been expressed. Begitu banyak opini-opini itu telah dinyatakan. But evidently, the Holy Spirit was not concerned with telling us who He was. Roh Kudus itu tidak peduli untuk menyatakan kepada kita secara mendetail. Dia Melkisedek itu lahirnya di mana dia? Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Siapa nama adik kakaknya? Roh Kudus nggak mau pusing dengan hal tersebut. Tetapi Roh Kudus did mention him for some other purpose. Tetapi dia dinyatakan bahwa dia apa? Dinyatakan di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian 14 untuk tujuan lainnya supaya apa? That we might learn what he represented, supaya kita dapat apa? Mempelajari bukan siapa dia, tetapi dia mewakili apanya dia. Yang penting, what he represented and how it should affect us, dan bagaimana apa yang dilakukan Melkisedek, apa yang dia lakukan itu memiliki satu efek kepada kita. We are told very clearly, kita dikatakan dengan sangat jelas that he was a type of Christ. Dinyatakan dengan jelas di Alkitab bahwa dia adalah satu tipe Kristus. And in this sphere, dan dalam masalah ini sajalah, we should examine the topic. Di sini hanya fokus kita, apanya itu, bukan siapanya dia. Ya, tapi itulah, sekali lagi saya ulang-ulangi, manusia seringkali maunya yang detail-detail, akhirnya ujung-ujungnya terus terang nggak aneh-aneh juga ya. Jadinya aneh-aneh. Jadi misalnya waktu lalu ada yang bertanya ya, ada yang bertanya kepada pendeta, katanya, pendeta, itu kalau dikatakan Rasul Paulus katakan kalau kita harus makan dari hasil tangan kita, kerja tangan kita, katanya harus kerja tangan. Loh kalau pendeta, ini ada pertanyaan betul, ini ada yang bertanya. Kalau pendeta kan nggak pakai tangan kalau bekerjanya. Pendeta kerjanya pakai mulut, jadi pendeta nggak boleh digaji dong. Pendeta katanya nggak boleh digaji karena nggak pernah pakai tangan. Saya pikir-pikir, wah kalau saya khotbah makanya saya harus gerakkan terus tangan saya supaya dapat digaji betul ya. Bukan begitu saudara. Tapi poinnya itulah ya. Jadi kadang-kadang kita melihat bukan pekabaran yang luas ya. Apa arti daripada pekerjaan tangan? Artinya itu berbicara dalam konteks Alkitab adalah usaha-usaha yang kita lakukan, bukan secara letterlek tangan kita itulah. Kalau hanya tangan yang bekerja, maka semua pendeta mungkin harus jadi petinju ya untuk dapat gaji, mungkin begitu ya, mungkin dengan kata lain ya, guyonannya ya. Tapi poinnya adalah kita tidak bisa melihat ajaran-ajaran Alkitab itu dengan secara sudut pandang yang, ini apa artinya bekerjaan tangan, ini artinya. Nah, kita harus melihat kira-kira konteks yang menyeluruh daripada pertanyaan tersebut. Jadi sangat jelas bukan fokus kita kepada siapa Melkisedek ini, tetapi apa? Tetapi apa yang dia lakukan. Alkitab katakan ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Untuk apa? Untuk menekankan antara keimamatan Harun dan keimamatan Melkisedek. Ya. Jadi pada saat kitab Ibrani juga menyatakan dia seperti tipe daripada Kristus, maka diberikanlah apa? Dia tidak apa? Tipenya itu dia tidak berbapak. Kenapa? Bukan karena dia tidak ada bapak. Karena tidak tertulis, bukan karena dia tidak ada, tidak tertulis ya pada saat itu. Kenapa harus ditekankan dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah? Hanya untuk menekankan perbedaan antara keimamatan Harun. Harun ketahuan siapa papanya, siapa ibunya, siapa adik kakak dan adiknya ya. Ada semua. Kapan Harun mati ya dan lain sebagainya, di mana dia dilahirkan, Harun lengkap. Tapi keimamatan Melkisedek seperti Yesus itu tidak ada asal-usul apa pernyataannya ya. Nah, kalau kita lihat keimamatan Harun itu berdasarkan silsilah dari Harun ya. Dan silsilah bagi orang Yahudi itu sangat penting ya. Dan saya katakan sini ya. Pasal yang menyatakan kasih Allah kepada orang Yahudi, orang Israel itu, kalau kita orang Kristen Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah, pasal dan ayat. Orang Yahudi enggak, orang Yahudi bukan Yohanes 3 ayat 16. Ya, orang Yahudi tidak percaya perjanjian baru, saudara. Ya, seperti orang Kristen, seperti kita. Tapi bagi orang Yahudi,
ayat emas atau fatsal emas mereka itu adalah 1 Tawarik fatsal 1-9. Kenapa? Karena ini adalah silsilah demi silsilah, mulai dari Adam, Set, Enos, lalu kemudian kepada siapa ya? Kepada Yakub, kepada Daud, dan ini semua orang Yahudi apa ya? Orang Yahudi bisa melihat akar apa ya? Istilahnya family tree mereka, family tree. Jadi di mana akar apa keluarga mereka. Jadi mereka sudah bisa melihat bahwa silsilah orang Yahudi itu ujung-ujungnya itu kepada Daud, kepada apa ya? Kepada Ishak, kepada Abraham, dan juga kepada siapa? Kepada Adam. Dan ini menunjukkan, wah mereka itu sangat spesial orang-orang Yahudi. Tidak heran kata imam dalam bahasa Ibrani ya adalah Kohen, Kan atau Kohen. Dan sampai saat ini, ya Anda bisa lihat ya, sampai saat ini banyak orang Yahudi yang bermarga Kohen atau Kan ya, seperti Immanuel Kan atau apalagi Andy Cohen ya. Itu yang menyatakan bahwa ini mereka itu merupakan keturunan Harun dan itu dapat dibanggakan. Mereka orang-orang Yahudi sangat membanggakan silsilah tersebut. Jadi mereka tahu itu. Mereka bisa mencari asal usul nenek moyang mereka ya. Jadi inilah menunjukkan bagaimana orang Yahudi sangat kagum dengan silsilah. Ya, walaupun ya seperti itu, itulah sebabnya Yesus katakan, ini Melkisedek ini beda dengan Harun. Orang-orang di zaman Yesus untuk menjadi seorang imam, mereka harus membuktikan bahwa saya, ya misalnya waktu itu ya Ishak Cohen, ya Ishak Cohen itu harus saya bisa taruh orang tua saya ini, semua ujung-ujungnya itu harus bersumber dari Harun supaya bisa menjadi imam di zaman Yesus. Mereka harus memiliki marga Cohen dengan kata lain ya. Jadi itulah ya. Penting juga, saya percaya ini penting juga kalau kita tahu silsilah saya. Oh, saya anak daripada Alex Rantung ya dan seterusnya. Tapi kalau saya ingat-ingat, saya setelah opa saya udah nggak tahu lagi, saudara. Saya udah nggak tahu lagi opa saya punya ayah itu namanya apa. Saya udah nggak tahu lagi. Saya kadang-kadang cemburu dengan orang-orang dari Sumatera ya, dari Anda yang dari suku Batak ya. Anda tahu sekali silsilah. Anda tahu ini raja ini siapa rajanya. Siapa yang menjadi raja itu, saya kadang-kadang, kapan kita bisa mengetahui. Bagi saya itu penting sekali juga bagi kita supaya kita tahu akar kita ya, akar kita di mana kita, keturunan kita. Tapi itu penting ya. Tapi tentu saja ini adalah satu hal yang boleh dikatakan semua orang tua kita ingin misalnya mengetahui silsilah orang lain. Kita kan nggak sembarangan mungkin. Saya nggak tahu kalau orang tua zaman now atau zaman modern ya. Bagi saya ingin tahu anak saya ini menikah dengan siapa. Ya, ingin tahu asal usul daripada anak mantu saya kan. Saya ingin tahu ini anak bapaknya siapa, ibunya siapa, keturunan dari mana, orang dari mana. Itu semua orang tua yang ingin yang terbaik bagi anak-anaknya, ingin agar supaya calon anak mantu mereka itu ada asal usulnya. Ada asal usulnya ya. Kita di Indonesia zaman dahulu kala mungkin pada saya suka membaca sastra-sastra Indonesia. Wah, seringkali saya membaca ya seperti sastra barat juga mungkin ya. Keluarga ini kalau mau menikah dengan keluarga ini itu betul-betul apakah keluarga yang klop atau tidak klop. Apalagi kalau anak mereka mau menikah sastra-sastra dengan satu anak muda yang tidak tahu asal usulnya atau anak muda yang miskin dari anak muda yang kaya, wah nggak akan pernah mereka akan dinikahkan, mungkin begitu ya. Karena asal usul itu sangat apa? Asal usul itu sangat-sangat penting ya. Dan kita tentu saja, saya tidak menyalahkan kita mempertanyakan asal usul. Kita perlu mengetahui asal usul tentang keluarga dan lain sebagainya. Tetapi coba kita lihat, ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting dari sekedar mengetahui asal usul tersebut. Ya. Kita semua sebagai manusia ingin mengetahui silsilah itu secara mendetail. Asal usul Melkisedek, kita ingin tahu kemanusiaan dan keilahian Yesus. Kita ingin tahu yang mendetail. Ini kenapa Melkisedek ini tidak disebutkan dari mana dia lahir, di mana dia mati, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Kenapa harus dikatakan tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, tidak ada mula, tidak awal. Kenapa? Jadi orang bertanya-tanya seperti itu ya. Well, kadang-kadang Tuhan tidak memberikan seperti artikel tadi. Tuhan tidak memberikan segala sesuatu itu secara mendetail.
Ya, Yesus tidak harus mengetahui secara mendetail bagaimana ini kemanusiaan keilahian Yesus itu secara sangat 100% mendetail. Percaya apa yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab sudah katakan, itu yang kita ikuti. Jangan kita berangan-angan, berteologi dan lain sebagainya. Karena banyak hal yang kita tidak ketahui tentang asal-usul Yesus. Ya, asal-usul Yesus seperti kita tidak bisa tahu asal-usul Melkisedek. Bagaimana keilahian dan kemanusiaan Yesus itu bisa apa? Bersatu padu. Kita nggak bisa tahu. Alkitab sendiri, Yesus sendiri sudah apa? Yesus sendiri sudah menyatakan hal tersebut. Yohanes 16 ayat 12, Yesus katakan kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat apa? Menanggungnya, kamu belum akan mengerti. Kalian belum akan mengerti. Nah, puji Tuhan, mungkin saat ini kita sudah lebih mengerti daripada murid-murid Yesus. Kita sudah dapat membaca apa yang murid-murid Yesus tuliskan, apa yang rasul-rasul tuliskan. Kita sudah lebih memiliki banyak yang sudah kita lebih tahu tentang Yesus saat ini daripada bahkan mungkin murid-murid Yesus sendiri. Tetapi walaupun demikian, apa yang Rasul Paulus tuliskan dalam kitab Ibrani tentang Melkisedek, kok nggak ada asal-usulnya, atau kita semua yang saat ini membaca tulisan Rasul Paulus, kadang-kadang kita kan nggak mengerti juga mungkin ya. Mungkin kita semua nggak akan bisa mengerti 100% apa yang tertulis tentang Melkisedek dalam kitab Ibrani yang dituliskan oleh Rasul Paulus, atau juga tulisan-tulisan Rasul Paulus lainnya tentang Yesus, kita mungkin tidak dapat mengerti. Nah, jangan Anda kecil hati kalau kita tidak mengerti apa yang Rasul Paulus tuliskan di dalam kitab Ibrani misalnya. Kenapa? Karena itu sudah diamarkan juga oleh Rasul Petrus. Apa maksudnya pendeta? Mungkin Anda bertanya. Rasul Petrus juga sudah mengamarkan, ya pada saat dia menulis dalam 2 Petrus 3 ayat 16, dia katakan apa? Tulisan Rasul Paulus itu nggak gampang untuk dimengerti, dia katakan ya. Dengan kata ini dia tuliskan 2 Petrus 3 ayat 16. Hal itu ditulis hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Itu dia sedang merujuk kepada suratan-suratan, tulisan-tulisan Rasul Paulus. Apa yang sekarang Petrus katakan tentang tulisan-tulisan Rasul Paulus, ya, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, surat-suratnya Rasul Paulus, Petrus katakan apa? Ada hal-hal yang sukar difahami. Ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya dan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi itulah, ini Rasul Petrus sendiri sudah kasih tahu, amarkan kepada orang-orang di zaman Rasul Petrus dan kepada kita, pada saat Anda membaca kitab-kitab Ibrani misalnya tentang asal-usul Melkisedek dan sebagainya, ada hal-hal yang sukar difahami, ya. Dan pada saat kita tidak memahaminya, yang menjadi apa? Iman kita goyah. Bagaimana caranya iman goyah itu? Gantinya kita percaya apa yang telah tertulis dengan apa yang pemahaman yang kita ketahui, kita mulai apa? Putar balik. Waduh, nggak ada itu. Yesus itu bukan Allah. Nggak ada Trinitas. Nggak ada itu Trinitas. Kita putar-putar balik dan lain sebagainya. Bikin orang pusing dan lain sebagainya, ya. Nggak ada itu Trinitas. Roh Kudus itu bukan Allah dan lain sebagainya. Jadi hati-hati kalau kita memutarbalikkan apa yang tertulis. Ya, pada saat kita memutarbalikannya, maka itu menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi mari kita kembali kepada Melkisedek. Ya, Rasul Paulus mungkin tidak jelaskan secara lebih mendetail tentang Melkisedek tersebut, asal usulnya dia katakan tadi ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa Melkisedek itu adalah tipe daripada keimamatan Yesus. Itu jelas. Jadi fokusnya sekarang bukan kepada Melkisedeknya. Kalau kita hanya fokus pada Melkisedek, seperti saya katakan tadi, Anda hanya bergantung kepada satu pohon. Mari kita lihat apa? Bagaimana pohon itu membentuk satu hutan pada saat kita melihat keimamatan Melkisedek dengan keimamatan Yesus. Sebagai contoh keimamatan Yesus. Ibrani 7 ayat 15 katakan, dan hal itu lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Ini juga mengambil dari Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Dan kata yang kita sudah lihat tadi ya, Melkisedek artinya Malkisedek
atau melek, dari kata melek raja, dan sedek kebenaran. Jadi kalau kita lihat di sini, pada saat Alkitab berbicara tentang Melkisedek atau Yesus, bukan berdasarkan tentang apa? Bukan fokusnya itu bukan tentang siapa, bukan tentang siapa dia, silsilahnya bagaimana, keilahian Yesus bagaimana, asal-usul Melkisedek itu dari mana. Tetapi fokusnya yang kita harus lihat itu berdasarkan karakter. Ya, bukan asal-usul. Karakter. Dan karakter inilah yang harus kita menjadi fokus. Karena itu yang paling penting. Kalau Anda sudah, saat ini kita tidak tahu dari mana Melkisedek dan lain sebagainya, ya nanti kita akan tahu. Bagaimana keilahian Yesus, kemanusiaan Yesus disatukan. Mungkin kita akan belum tahu 100% sekarang, tapi nanti kita akan tahu. Tapi mari kita mengetahui apa karakter Melkisedek, karakter Yesus yang dapat menjadi contoh bagi saudara dan saya untuk kita hidupkan. Bukan siapa, tapi apa karakter mereka. Dan mari kita lihat ya. Kejadian 14 ayat 18 berkata bahwa Melkisedek raja kebenaran, raja Salem, membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang apa? Maha tinggi. Dari satu ayat ini saja, saudara, kalau kita fokus ya, begitu banyak hal yang indah daripada mau berspekulasi usul-usulnya, silsilahnya Melkisedek dan lain sebagainya. Mari kita fokus pada hal yang lebih indah yang dapat kita pelajari. Apa itu? Yang pertama, karakter apa? Apanya yang indah? Yang pertama adalah karakter kebenaran. Karakter kebenaran yang telah dinyatakan tentang Melkisedek, yang telah dinyatakan oleh Yesus dan dapat menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Apa itu? Karakter sedek, karakter kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran Yesus itulah yang ingin ditampilkan pada saat kita berbicara tentang keimamatan Yesus. Apa itu? Sebab imam besar, Ibrani 7:26 katakan, imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Nah, yang kita perlukan yaitu imam, yaitu yang saleh, tanpa salah, dan tanpa apa? Tanpa noda. Saleh, tanpa salah, dan tanpa noda. Dan kita lihat imam yang benar. Ya, imam yang benar. Nah, kita semua adalah imamat rajani juga ya. Tapi nanti kita akan lihat bahwa kita dengan usaha, bukan usaha kita, tapi kita hanya bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita kepada satu kehidupan yang saleh, satu kehidupan tanpa salah, dan tanpa apa? Noda yang dapat dia berikan. Dan kalaupun kita jatuh, sekali lagi kita sudah sering ulang-ulangi, Tuhan dapat kembali mengangkat kita. Tapi itulah, kita harus menjadi orang yang benar. Jangan kita bilang, wah, pendeta, yang penting kan saya menerima Yesus, pasti saya apa? Nggak perlu apa-apa lagi lah, saya buat apa saja yang saya mau buat, pasti saya benar terus. Nah itu hati-hati, kita sudah sering ulang-ulangi. Kita bukan percaya kepada teologi once saved, always saved. Harus ada proses setelah kita dibenarkan, kita harus ada di proses apa? Masuk proses penyucian. Proses penyucian itu apa? Kehidupan yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, bukan karena kita dengan kuat kuasa kita, tapi dengan kuat kuasa Allah. Yang kedua, adalah karakter kedamaian. Disebutkan Melkisedek, raja kebenaran, tapi juga raja Salem. Kata Salem ini adalah, dia, kalau Anda sedikit, kalau mau ahli-ahli, katakan ya, kalau kita, oke lah, kita mau cari sedikit dari mana dia asalnya, dia Raja Salem, Alkitab jelas katakan, Raja Salem. Apa itu Raja Salem? Dia itulah raja, kalau di Kanaan, Raja Salem itu, kota Yerusalem itu, rajanya itu si Melkisedek. Itulah, karena dia ada Yerusalem itu dari kata apa? Salem, yaitu Shalom. Ya, yaitu Shalom. Dan kalau kita lihat ini, kalau Melkisedek adalah tipe daripada Raja Salem, maka Yesus juga itu adalah apa? Memiliki karakter apa? Shalom, karakter damai. Karena kata Shalom artinya apa? Peace atau damai. Yesaya 9 ayat 5 katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan yang terakhir apa? Raja damai. Yesus adalah Raja damai. Dan kita lihat bagaimana kehidupan Yesus, karakter kedamaian. Karakter kedamaian yang selalu menjadi apa? Yang terutama juga di dalam kehidupannya. Bukan hanya dia tanpa salah, tanpa noda, tapi dia juga apa? Raja damai. Dan bagaimana dengan kita, imamat-imamat yang rajani saat ini? Adakah kita memiliki kedamaian ya di tengah-tengah dunia yang ganas seperti yang kita alami? Jadi kita lihat
Dia adalah karakter kebenaran, karakter kedamaian, apalagi. Dan yang terakhir untuk malam ini ya, kita lihat dari ayat ini, kok dia dikatakan apa? Dia membawa apa? Melkisedek membawa roti dan anggur. Oke, membawa roti dan anggur. Pertanyaan saya, waktu Abraham datang ya, setelah pertempuran, kenapa dia tidak bawa roti dan air atau apa ya? Kenapa dia tidak bawa mungkin gulai sapi dan air? Kenapa mesti roti dan anggur? Kenapa? Ya, pertanyaannya sangat baik sekali ya. Kenapa? Karena roti dan anggur di dalam Alkitab itu melambangkan pengorbanan. Ya, melambangkan pengorbanan. Itu Anda bisa baca dalam dalam kitab Bilangan, dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 24, dan juga secara khusus Yesus berbicara tentang roti dan anggur ini di mana? Matius 26 ayat 26 sampai 29. Pada saat dia apa? Perjamuan terakhir dengan murid-muridnya ya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, dia memberkati roti tersebut, memberikan kepada murid-muridnya, lalu dia katakan apa? Ambillah, makanlah, inilah apa? Inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, ayat 27. Dia berkati cawan tersebut, anggur tersebut, lalu dia apa? Bagikan pada murid-muridnya, lalu dikatakan apa? Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara sekalian, inilah karakter yang diinginkan. Karakter kebenaran, karakter kedamaian, karakter apa? Pengorbanan. Ya, itulah sebabnya dengan tiga karakter ini dapat kita lihat hanya dari satu ayat ini. Ibrani 5 ayat 6 sampai 9 katakan, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Yesus dapat dimuliakan ya. Dan sudah itu apa? Dia mencapai kesempurnaannya, kita sudah baca. Dia bukan tidak sempurna sebelumnya, bukan berarti dia sekarang mencapai kesempurnaan, tapi dia lebih di-qualified pada saat dia menjadi apa? Berkorban. Ya, dan kehidupan kebenaran itu ditampilkan. Kehidupan kebenaran, kehidupan kedamaian, walaupun dia harus mati di kayu salib, tapi disitulah dia menjadi qualified. Dan dia telah menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara-saudara, pelajaran kita pada malam hari menyatakan bahwa kita semua adalah imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang terpilih, 1 Petrus 2:9 katakan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Begitu banyak poin yang dapat kita lihat di sini dari pelajaran kita. Dunia mungkin tidak tahu siapa kita. Aduh, gereja terkecil, nggak ada asal-usulnya nih gereja kecil nih. Ya, siapa Anda? Waduh, Anda ini nggak ada apa-apanya. Silsilah Anda itu gelap. Anda tidak ada. Siapa orang tua Anda? Nggak ada. Bukan orang terkenal. Anda bukan siapa-siapa di dunia ini. Ya, tetapi bagi Tuhan kita apa? Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Betul. Asal usul kita cuma satu. Kita berada dari kegelapan, tapi kita ke apa? Sekarang menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan sementara kita berjalan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, itulah silsilah yang perlu Anda ketahui. Bukan karena saya ini anak ketua uni, anak ini atau anak siapalah kita ini, bukan, nggak peduli semua itu. Karena kita semua adalah siapapun kita, ya, siapapun asal usul kita di Indonesia, siapapun kita di Amerika, kita semua adalah umat-umat yang manusia yang pada mulanya gelap semuanya ya. Kita tidak ada asal usulnya, tidak ada silsilahnya. Kita bukan siapa-siapa. Tetapi Allah telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya apa? Supaya pada saat kita berjalan terus dalam terangnya tersebut, kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan-perbuatan Yesus, bukan hanya apa yang Yesus telah lakukan di masa yang lalu, tetapi apa yang Yesus sedang lakukan melalui kita pada saat ini. Dan pada saat kita membawakan pekabaran tersebut, maka Anda bukan lagi di hadapan manusia, mungkin bukan siapa-siapa, tapi Anda adalah umat-umat Allah yang sesungguhnya, imamat yang rajani. Kita semua adalah imam Allah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami pada saat ini. Jika mungkin ada tambahan daripada pembahasan kita saat ini, silakan. Mungkin dari Papi Mami, silakan. Om Rain. Oh ya,
Ya, sudah di-unmute ya. Melkisedek ini dari dulu juga begitu banyak yang bertanya-tanya tentang silsilahnya. Tetapi poin yang sangat penting di sini bahwa dia bukan keturunan dari Harun. Harun kemudian jauh ke depan. Dia keturunan dari Allah sendiri, Tuhan sendiri, dari Adam dan Hawa, kalau dikatakan. Dan apabila datang kepada berbagai pertanyaan yang tidak tertulis, seperti sudah dibahaskan tadi, saya selalu menggunakan Ulangan 29 ayat 29. Kita tahu ayat itu yang berbunyi sebagai berikut. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Jadi nanti mungkin di surga kita tanya pada Tuhan, pada Yesus, untuk mengetahui secara keseluruhannya. Karena kalau semua ditulis, maka tidak ada satu buku pun dapat menulis semua yang dilakukan Tuhan. Oke, thank you. Terima kasih ayatnya. Saya tidak sempat sampaikan, bagus sekali ya. Ulangan 29 ayat 29. Mari kita semua catat ya. Kita catat ayat. Ya, silakan Ibu Heni. Mau tanya, Melkisedek itu dia kan bisa memberkati orang ya. Ya. Kayak Abraham kan dia berkati. Betul. Tapi betul. dia kan hampir sama Yesus kan, maksudnya ya. Nggak ada ayah, nggak ada apa. Tapi dia kan nggak bisa mengampuni dosa orang kan? Betul, betul. Oh, benar kan? Ya. Betul. Dia tidak bisa mengampuni. Sekalipun sama kita kelihatannya, tapi dia bisa memberkati, tapi tidak bisa mengampuni. Tepat sekali Bu Heni. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Itu aja. Ya, terima kasih. Om Rain, silakan. Terima kasih banyak, sudah jelas sekali. Apalagi tambahan dari Papi tadi. Tepat. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi mungkin saudara-saudari lainnya sehubungan dengan pelajaran pada malam hari ini? Ya. Ada lagi mungkin? Ya, yang dapat saya lihat di apa ya, yang dari Zoom saya dapat lihat secara langsung. Jika tidak ada lagi dari Zoom, dari live stream, Dek, silakan. Tidak ada tambahan pendeta dari live stream. Oke. Ya. Jadi artinya ya kita lihat silsilah itu penting, tetapi ada yang lebih penting daripada silsilah. Artinya mungkin saya lupa ya. Artinya seperti saya katakan tadi, kita sedang mungkin karena kita banyak orang tua ya, ada anak-anak kita. Betul, kita perlu mengetahui asal usul daripada calon anak mantu kita dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada mengetahui asal usul mereka, mungkin karakter mereka. Karakter mereka itu yang harus menjadi apa? Tekanan kita. Ada orang kita pikir, wah dia anak keturunan raja-raja ini dari raja-raja dari Eropa dan lain sebagainya. Wah, beruntunglah kita punya anak mantu raja-raja Eropa. Tapi kalau itu tidak memiliki karakter yang terbaik, tentunya percuma ya. Jadi karakter itulah yang harus kita lebih utamakan daripada asal usul daripada seseorang tersebut. Baik, itu saja tambahan yang dapat saya tambahkan. Aplikasinya. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita masuk ke bagian yang kedua di acara ibadah kita, yaitu berdoa bersama. Mungkin saya ingin mendengar kalau Tante Yeni, saya tidak lihat Tante Since ada sama-sama di Zoom, tapi kalau ada hal yang dapat disampaikan dengan keadaan Tante Since, bagaimana Tante Yen atau Ibu Tine? Ada kira-kira dapat kita dengar? Semakin sehat, Pendeta. Amin. Tante Sin sudah semakin sehat. Puji Tuhan ya. Baik, makasih. Berkat doa. Ya, doa dari kita terus doakan. Bagaimana Jane? Mungkin Jane sudah di rumah ini, Jane? Jane Ronaldo. Oke. Silakan Jane. Ya, terima kasih atas doa-doanya. Sudah pulang di rumah. Oh, sudah di rumah. Ya. Oke, Jane. Tetap kuat, Jane. Kami semua pendeta-pendeta yang ada di sini kami percaya terus mendoakan Jane ya. Ya. Baik. Terima kasih, Bapak. Ada lagi yang dari Zoom yang dapat ya. Jika tidak ada, silakan dari live stream, Dek. Ada dua pendeta dari live stream. Yang pertama dari Ibu Gerce Masih Lapian, katanya tolong doakan Ibu Masih Lapian yang sedang sakit batuk.
Beliau sendiri. Artinya permohonan doa untuk Ibu Gerce Lapian sendiri ya. Oke. Ya. Lalu yang kedua ada berita dari Ibu Meti Maramis. Katanya saudari Rike Maramis yang selama ini kita doakan berita sudah diistirahatkan, sudah beristirahat tadi malam. Jadi mungkin kita tetap doakan keluarganya agar dapat mendapat penghiburan yang sejati, pendeta. Oke. Ya. Oke. Ada lagi, Dek? Silent request yang biasa, pendeta. Oke. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita saat ini bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kembali pada malam hari ini Tuhan, kami umat-umat Tuhan yang telah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream, dapat bersekutu dengan Engkau dan bersyukur atas kekuatan yang Engkau telah berikan. Kami dapat melihat bagaimana keimamatan Melkisedek dan juga keimamatan Yesus tersebut telah kami pelajari pada saat ini, dan bagaimana kami dapat melihat bahwa karakter-karakter yang Engkau kehendaki sesungguhnya itulah yang terutama yang harus diutamakan pada saat kami belajar tentang keimamatan Yesus dan keimamatan Melkisedek. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah imam kami. Engkau merasakan penderitaan kami, Engkau merasakan kelemahan-kelemahan kami, walaupun Engkau tidak berdosa, tetapi Engkau pernah bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan Bapa di surga dan memberikan kekuatan yang diperlukan melalui Roh Kudus-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya dalam perjalanan kami menuju dalam kerajaan-Mu, dalam perjalanan terang bersama-sama dengan Engkau, Engkau akan selalu memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami dapat selalu berada di dalam kebenaran-Mu dan menghidupkan kehidupan yang benar, kehidupan yang saleh, kehidupan yang selalu berfokus kepadamu. Bukan karena kami itu jago, bukan karena kami kuat, bukan karena kami memiliki hal-hal yang dapat kami lakukan untuk menguatkan diri kami, tetapi hanya karena kekuatan yang Engkau berikan. Kami lemah Tuhan, tidak ada. Tapi hanya karena Engkau yang memberikan kekuatan, Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, maka kami dapat selalu berjalan di dalam terang-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk terus berjalan dalam terang kebenaran-Mu tersebut Tuhan. Karena kami pernah merasakan bagaimana kami berjalan di dalam kegelapan, dalam kesenangan dunia yang hanya hampa sementara, yang tidak membawakan kedamaian yang sejati. Kami ingin memiliki karakter damai atau kehidupan damai tersebut dalam kehidupan kami. Kami juga ingin Tuhan agar kami dapat memiliki karakter pengorbanan Tuhan. Karakter pengorbanan di mana kami dapat membawa, bukan hanya memikirkan tentang diri kami sendiri ataupun pekabaran itu hanya untuk diri kami sendiri, tapi itu dapat kami bawakan kepada saudara-saudari kami lainnya. Dapat kami bagikan dengan kekuatan surga. Maka itu tidak berhenti kepada kami, tapi dapat kami salurkan juga kepada orang-orang lain. Kami terus berdoa Tuhan. Kiranya Engkau akan terus menyertai umat-umat Tuhan yang selalu berbakti, dan kiranya kami dapat selalu saling mendoakan satu dengan yang lain. Berdoakan satu dengan sehingga kekuatan itu, kesembuhan jika itu adalah kehendak Tuhan, dapat menjadi bagian umat-umat Tuhan yang selalu kami doakan. Kami terus berdoa bagi Tante Sin, Pua, Tante Since di Manado, kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepadanya. Kami terus ingin berdoa bagi Jane di Philadelphia, kiranya penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagian Jane. Dan segala urusan bagi Ibu Shana Laluan untuk datang ke Amerika, kiranya Tuhan akan berperkara. Hanya Tuhan sajalah yang akan membawa keberhasilan, dan kiranya semuanya ini dapat kami serahkan hanya kepadamu saja Tuhan. Kami juga pada saat ini datang untuk membawa permohonan-permohonan kami lainnya. Kami ingin terus berdoa bagi saudari Mona Lisa dengan gangguan ginjalnya. Kami juga ingin terus berdoa bagi keluarga dari Jili Rawung, Bapak Jiri Rawung dan istrinya. Kiranya Tuhan akan terus menyertai mereka Tuhan. Dan kami terus berdoa juga bagi mereka yang berduka. Saat ini Tuhan, kami mendengarkan dari apa yang dinyatakan oleh Ibu Meti Maramis. Kami terus mendoakan. Kami selalu pada waktu lalu terus mendoakan anggota keluarganya, adiknya Tuhan, Ibu Rike Maramis. Tapi kami percaya Engkau mengetahui yang terbaik. Kami mungkin tidak dapat mengerti kenapa itu yang terjadi,
Tapi kami tetap percaya apapun yang telah terjadi adalah Engkau telah mengizinkannya untuk satu hal yang terbaik. Dan biarlah ini dapat terus menjadi kekuatan bagi Ibu Meiti Maramis dan keluarga Maramis yang berduka. Biarlah tetap mereka berpegang teguh kepada iman, percayaan, satu keyakinan bahwa Tuhan, perpisahan sementara dalam dunia ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Tapi kami dapat bertemu kembali dengan umat-umat Tuhan yang telah Engkau izinkan untuk beristirahat, untuk bersama-sama nantinya masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga-keluarga Tuhan yang dalam keadaan duka seperti keluarga Dien Monika Tuhan, yang masih dalam keadaan berduka pada saat ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada saudara Charles, Yeli, dan juga kami terus ingin berdoa secara khusus bagi Tante Beth Pongo. Kami tahu Tuhan, bukan hanya Charles dan Yeli yang berduka, tetapi Tante Beth yang selalu waktu lalu menjaga Timothy. Dan kami tahu duka yang begitu besar dialami oleh Tante Beth. Kiranya Tuhan, Engkau dapat terus menjamah, memberikan kekuatan yang pasti dari surga, sehingga penghiburan dari surga itu akan juga menjadi bagian Tante Beth. Kami datang juga Tuhan untuk membawa permohonan-permohonan kami lainnya. Kami terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini ataupun terganggu kesehatan mereka. Kami terus ingin berdoa bagi Saudari Merlin Karamoy, Ibu Leli Manuhutu, Saudari Carol Roring, Ibu Pendeta Paruntu. Hamba-Mu juga ingin terus menyebutkan nama Tante Yeni Poluan. Kiranya Tuhan akan terus menyertai mereka. Kami terus ingin berdoa bagi Bapak Joni, kawan, Saudara Alden, dan secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi Ibu Pendeta Rain Alo yang juga masih dalam proses pengobatan pada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada Pendeta Rain Alo dan juga Ibu Pendeta. Kami juga ingin berdoa bagi Tante Vin Sasela di Sukorejo Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menjamah dia, memberikan kekuatan yang pasti dari surga kepadanya. Penyerahan dan segala obat-obatan, diagnosis yang dapat dilakukan semua membantu Tante Vin untuk dapat memiliki kesembuhan yang pasti dari surga. Kami juga terus berdoa bagi semua yang memiliki permohonan-permohonan pribadi, Evi, Angel, Om Yan, Tante Sin. Tuhan dengarkanlah permohonan mereka. Dengarkanlah juga permohonan daripada Saudari Femi yang mendoakan saudaranya, Bapak Binokan Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu mendengarkan. Ibu Kathleen Mambo, Sumanti, Tuhan kiranya Tuhan akan terus menyertai mereka. Sertailah seluruh umat-umat Tuhan, Tuhan, yang selalu beribadah bersama-sama. Hamba tahu masing-masing kami semua memiliki permohonan-permohonan tentang keluarga kami, anggota keluarga kami, seperti Tante Lili Pinontoan yang selalu ingin mendoakan anak-anak dan cucu-cucunya. Kuatkanlah Tuhan Tante Lili. Biarlah dia selalu memiliki kedekatan dengan Tuhan sebagai satu hal yang tidak pernah terlepas dari dalam kehidupannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa. Hamba-Mu ingin juga berdoa bagi Om Willem Rondonuwu, keluarga Rondonuwu Rantung Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Menjaga keluarga ini, putri mereka, kiranya akan selalu disatukan dalam kasih surga. Kiranya kekuatan rohani terus menjadi bagian Om Willem. Tuhan, hamba-Mu juga terus berdoa bagi anak-anak muda kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Jennifer Asa, Tuhan. Kiranya penyertaan yang pasti dari surga akan terus menjadi bagian Jennifer dalam pekerjaan yang dia lakukan saat ini, rencana-rencana meneruskan pendidikannya juga, kiranya dan juga rencana kehidupan lainnya. Tuhan akan selalu membantu Jennifer, sehingga dia akan selalu berjalan dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih. Ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan kami, Tuhan. Sempurnakanlah. Dan biarlah permohonan ini yang nanti akan disambung oleh tim doa, Jemaat Fisdak, ataupun umat-umat Tuhan yang sudah bersatu saat ini. Biarlah kami semua akan selalu membawa nama-nama saudara-saudari kami di dalam doa yang kami akan selalu layangkan. Dan biarlah Engkau akan mendengarnya, Tuhan. Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, Tuhan. Engkau sudah bersama-sama dengan kami, dan Engkau akan terus menyertai kami hingga kami tiba dalam kerajaan-Mu. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang hamba bawakan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali ya besok di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati.